sering dilalaikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama yang sering dilalaikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, bahwa orang tua seringkali tidak peduli kepada anaknya, sering sekali cuek kepada anaknya. Kalau kita lihat orang tua hari ini sangat puas dengan memberi anak makan, tempat tinggal. Dengan itu orang tua menganggap bahwa dia sudah perhatian. Aku sudah berikan makan anakku, aku sudah kasih tempat tinggal yang layak untuk anakku. Kalau hanya makan, kalau hanya memberikan makan, babi pun makan. Kalau hanya tempat tinggal, babi pun punya tempat tinggal. Maaf, saya beri nama babi. Jadi Allah mengatakan, jadi tugas orang tua untuk menunjukkan kepeduliannya tidak hanya memberi makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ustaz selalu mengatakan kepada jemaah Ustaz, betul-betul menjadi orang tua bukan kebetulan jadi orang tua. Kita semua orang tua, berjalan orang tua. Diibaratkan ada pasien sakit, maka yang berhak untuk menangani pasien itu adalah orang yang kompeten. Kalau orang yang tak paham medis, tak pernah belajar kedokteran, mencoba untuk mengobati dan mensuntik seseorang, kemungkinannya mati parah atau dia akan mati pasiennya. Begitu juga dengan menerbangkan pesawat misalnya. Menerbangkan pesawat harus pilot yang profesional, yang dididik untuk menerbangkan pesawat. Jangan coba-coba kalau belum kenal tentang penerbangan, belum pernah menerbangkan pesawat, kita coba-coba menerbangkan pesawat. Satu kemungkinan terbesar pesawat kita akan jatuh. Begitu juga jadi orang tua. Kalau orang tua tak paham menjadi orang tua, tak tahu tugas-tugasnya sebagai orang tua, tak tahu bagaimana cara menjadi orang tua, kemungkinan terbesar dia akan gagal menjadi orang tua dan anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang akan menghantarkan orang tuanya ke jurang api neraka. Padahal anak-anak itu investasi dunia akhirat. Saat harta tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, illa min salasin, kecuali tiga yang akan ikut, waladun soleh, anak-anak kita yang akan menyelamatkan kita. Tetapi karena kegagalan orang tuanya, bukannya anak menyelamatkan orang tuanya, tapi banyak di masa kini anaklah yang mencelakakan orang tuanya. Jadi hari ini banyak orang tua yang tak peduli kepada anaknya. Ustaz, mana ada orang tua yang tak peduli pada anak-anak yang banyak? Di antara indikator orang tua tidak peduli pada anak-anaknya adalah orang tua tidak kenal apa hobi anak. Kau lihat kamu dalam Ustaz ceramah. Nah, kita kan Ustaz ceramah. Apa poin pertama kita yang sering dilalaikan oleh? Ya, orang tua sering cuek pada anak oleh. Orang tua tidak tahu apa bakat anaknya. Orang tua tidak tahu apa hobi anaknya. Orang tua tidak tahu apa makanan kesukaan anaknya. Orang tua tak tahu apa kekurangan anaknya. Orang tua tak tahu apa kelemahan anak-anaknya. Orang tua tak kenal teman anak-anaknya. Bang ngerti kok? Bang, anak abang berapa usia paling besar? 12 tahun. Masih 12 tahun ya. Banyak akhirnya orang tua tak kenal teman-teman anaknya. Siapa saja nama teman-teman anak kita? Siapa saja nama teman perempuannya? Siapa saja nama teman laki-lakinya? Siapa teman akrabnya? Pada hari ini ayah, dia tidak pernah mengambil rapor anaknya. Suatu ketika ibunya berhalangan untuk ambil rapor anaknya. Dia pun pergi ke sekolah dan dengan ibunya mengambil rapor anaknya. Jam 8 mulai acara pemimpin rapor. Tapi jam 10 tak dipanggil-panggil nama anaknya. Ditelepon oleh istrinya. Istriku, katanya jam 8 mulai. Udah jam 10-an, nama anak kita tak juga dipanggil. Bosan aku dah. Ulang lagi nih. Abang di mana nih? Di ruangan lah. Di kelas 1 nih. Anak kita sudah kelas
pasti gampang. Banyak hari orang tua tak peduli pada anaknya. Orang tua merasa memberikan makan tempat tidak sudah cukup. Banyak hari ini orang tua tak bisa mengambil hati anaknya. Bapak Ibu punya anak, kalau pulang dari tempat kerja apa yang Bapak Ibu tanya pada anaknya? Sudah makan? Sudah belajar? PR-nya gimana? Ternyata kalau kita lihat ahli parenting anak dikatakan bahwasanya kalau kita bertanya tentang sesuatu hal yang membuat dia tertekan, sudah selesai PR-nya, sudah belajar hari ini, gimana PR-nya, dia akan tertekan dan tidak akan bisa kita genggam hatinya. Tapi kita contoh Nabi. Ketika Nabi menemukan seorang anak kecil bernama Abu Umair. Abu Umair ini lakopnya, nama samarannya Abu Umair. Abu Umair ini sangat hobi main burung. Main burung kecil. Kemudian Nabi pun datang menemuinya. Ya Abu Umair, fa'ala bi ghair. Apa yang dilakukan burungmu? Tadi Abu Umair hobi main burung. Yang ditanya adalah hobinya. Gimana burungnya? Apa kabar burungnya? Sedang apa burungnya? Bukan ditanya, Abu Umair, kau main burung aja udah malam belum? Sudah makan belum? Sudah ngopi belum? Ternyata tidak itu yang ditanya. Yang ditanya oleh Nabi adalah hobinya. Sehingga nyambung ceritanya. Pasti akan anak akan jawab. Dan obrolan akan panjang. Obrolan akan semakin akrab. Makanya kalau misalnya kita punya anak laki-laki, bapak ibu di rumah, nanti ataupun banyak anak muda di sini belum punya anak, bahkan masih jomblo bisa dibilang ya. Tapi ini penting. Pembekalan itu harus sebelum nikah ya. Jangan tiba-tiba menikah tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, hobinya main futsal, ya. Pulang ayahnya, pulang ibunya dari tempat kerjaan, jangan tanya udah makan, udah sholat, nanti. Anda tahu juga, tapi tanya, Bang, gimana main futsalnya tadi? Maka dia akan semangat menjawab, Ayah, tadi aku main futsal tak banyak, aku cetak 4 gol. Tapi sayangnya ayah gawang sendiri. Dia akan ngobrol, panjang ngobrol ya. Ya kan itu striker sering cetak gawang sendiri kan? Enggak, dia bagus ya. Saya itu di kolom ya. Dari Allah dia kan tanya hobinya. Apa hobi anak itu yang ditanya? Sehingga obrolan akan panjang, komunikasi akan panjang, dan tidak akan mendapatkan hati anak. Dan mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang khalifah, seorang gubernur di Mesir. Sebelum dia angkat jadi gubernur, sebelum dia berangkat ke Mesir, ya, namanya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, dia punya anak laki-laki yang kelak menjadi pimpinan penerus, bernama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal. Dia punya ayah Abdul Aziz bin Marwan. Sebelum dia berangkat menjadi gubernur Mesir, dia tidak mau meninggalkan anaknya begitu saja. Dia mencari guru untuk anaknya. Dicarinya guru yang mau mengajarkannya 2 hal saja. Yang pertama, mengajarkan anaknya bahasa Arab. Yang kedua, mengajarkan anaknya agar selalu sholat tepat waktu. Didapatkanlah satu orang guru bernama Soleh bin Kaisan. Satu permintaan dari Abdul Aziz bin Marwan. Setiap hari catat apa yang dilakukan anakku, kebaikan atau keburukan ataupun apa saja. Nanti sebulan rekap, kirim ke aku di Mesir. Akhirnya sebulan berlalu, dikirimlah catatan perkembangan anak Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan membaca, hari Senin anakmu masih tepat waktu sholatnya. Tapi hari Selasa sudah mulai masbuk. Hari Rabu sudah mulai masbuk 2 rakaat. Semua catatannya ada. Hari Kamis dia telat subuh. Hari Jumat salat Jumat
Sudah khotib naik mimbar baru dia datang. Ada semua catatannya. Sehingga Abdul Aziz bin Umar bertanya, kenapa dia bisa masbuk dan telat sholatnya? Bukankah aku telah mewasiatkan agar dia dididik agar selalu mendirikan sholat tepat waktu? Betul. Wahai khalifah, anakmu itu rambutnya panjang, sehingga sebelum sholat dia sibuk untuk mengurus rambutnya, menyisir rambutnya. Baiklah kalau begitu, dikirimlah tukang pangkas khusus dari Mesir menuju Madinah, khusus untuk memangkas rambut anaknya yang sudah panjang. Masalah rambut saja dia tahu bahwa rambutnya sudah panjang, dipangkas. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz berkata, ayahku jauh di mata, tapi selalu memperhatikanku. Jadi kalau kita misalnya ayah nih, istrinya tinggal di rumah mendidik anak-anaknya, boleh catat apa yang dilakukan oleh anak-anak hari ini ya Bu ya, apa kebaikan yang dilakukan, apa keburukan yang dilakukan, dikontrol. Itu menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak kita ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama yang saya dapatkan anak, kurang peduli pada anak. Banyak kita tidak mengenal anak hari ini, sehingga itulah yang menjadikan anak-anak kita lemah. Ya. Apalagi ayah, hati-hati ayah, calon ayah. Ketidakpedulian ayah yang sibuk mencari nafkah menjadikan wanita, misalnya kau punya anak perempuan kelak, menjadikan wanita itu ketika disakiti oleh suaminya langsung dia minta cerai. Tahun 2019 perceraian itu sebanyak 400.000 selama setahun. 400.000 jumlahnya. 400.000 jumlah orang bercerai, 90% adalah gugat cerai. Digugat. Ternyata ini berimbas dari perhatian ayah terhadap anaknya di waktu kecil. Apa hubungannya tingginya tempat gugatan, jumlah gugatan perceraian dengan pedulian seorang ayah? Karena ketika disakiti suaminya, dia langsung menyimpulkan semua laki sama, semua laki brengsek, semua laki-laki tidak peduli kepada aku, karena dia tak punya role kebaikan dari ayahnya dulu. Tapi ketika ayahnya memperhatikannya, mempedulikannya, dia akan mempertahankan. Laki-laki itu baik, nanti dia hilang saja. Bahkan kenapa hari ini banyak wanita yang senang digombal oleh laki-laki? Digombal, kaulah mentariku, kaulah layarku, kaulah lautku, tanpa engkau aku tak bisa mengalun di dunia ini. Engkaulah matahariku, tanpa engkau hidupku gelap. Langsung kelepek-kelepek, ambil. Kenapa? Karena dia tidak pernah digombal oleh ayahnya. Ayah harus pandai menggombal anak gadis, Pak. Anak gadisku, ayah adalah cinta pertama. Jika ditimbang cinta semua laki-laki di dunia ini dibandingkan dengan cinta ayah, takkan pernah mereka mengalahkan cinta ayah kepadamu. Kita harus gombal anak gadis kita supaya betul-betul dia tahu, dia tanamkan pada dirinya bahwa dia punya sosok laki-laki yang selalu menjaganya. Aku akan selalu menjagamu, nak. Siapapun yang menyubitmu, yang menyakitimu, ayah di garda terdepan dia akan membelamu. Wow, luar biasa. Dan dia akan kuat digombal oleh laki-laki. Itulah matahariku. Sana, panas. Kolah bulanku tuh pakai LPG. Pakai apa? Silakan tunjukkan kasih sayang kepada anak perempuan kita. Akhirnya Allah melihat kepedulian kita. Yang kedua yang sering dilakukan oleh orang tua adalah lalai dalam menanamkan adat sejak kecil. Hari ini jika ada anak kecil mencuri, kata-kata yang sangat familiar keluar adalah namanya juga anak kecil. Hari ini jika ada kakak merampas mainan adiknya, orang tuanya berkata, namanya juga anak. Inilah yang menjadikan anak itu berulang-ulang melakukan kesalahan, sehingga kesalahan itu dianggap benar, sehingga di masa besarnya dia akan kebiasaan melakukan kesalahan. Ada anak yang mencuri batang jambu, mencuri jambu tetangganya. Kemudian yang punya jambu pun marah-marah. Ini anakku ajarin ini. Orang itu malah berkata, ibu nih, asal anak kecil aja seperti itu. Wajar anak kecil. Tidak.
Sejak kecil jika anak salah, tunjukin yang benar. Kasih tahu kalau itu salah. Tidak ada lagi kata-kata namanya juga anak kecil. Suatu ketika Umar bin Abdul Salam makan bersama Nabi, masih anak kecil. Tapi dia makan rasa kerusuk, makan pakai tangan kiri. Apakah Nabi berkata, namanya juga anak kecil? Yalah, adalah situ. Ayo, siapa yang sering anaknya makan sembarangan dan tidak berarti, namanya juga anak kecil, masih kecil, wajar. Tetapi ternyata bukan dibiarkan dia melakukan kesalahan. Tapi Nabi langsung menegurnya. Wahai Umar bin Abdul Salam, makanlah pakai tangan kananmu, bacalah basmalah, dan ambillah makanan terdekat darimu. Langsung diajarkan, langsung diarahkan. Tidak ada kalimat, biarlah, suka-sukanya situ, makanlah. Seperti orang punya nyaman makannya, tidak peduli pada anak-anaknya. Ajarkan anak sudah kecil. Tapi yang menjadi masalah adalah orang tua lah yang mengajarkan anaknya ada yang buruk, akhlak yang buruk. Banyak hari ini anak pintar berbohong. Dulu kita punya istilah yang sangat luar biasa. Anak kecil nggak bisa bohong. Anak kecil nggak bisa bohong. Nggak dengan anak sekarang. Anak sekarang pandai bohong. Anak sekarang pandai bohong. Kenapa anak sekarang pandai bohong? Karena orang tua punya kebiasaan membohongi anaknya. Bahkan hampir setiap hari kita bohongi anak kita dari hal yang sepele. Misalnya anak payah makan, anak sulit makan. Orang tua paling khawatir kalau anak sulit makan. Segala macam upaya dilakukan. Nak, satu suap aja nak. Nak, satu suap lagi nak ya. Nak, satu suap lagi nak. Tadi satu lagi. Katanya satu. Walaupun dia tak ngomong, katanya satu lagi banget. Tapi kenapa ada untuk satu lagi? Ini sudah berbohong. Misalnya nih, bohongan kedua. Orang tua mau pergi. Nah, mama pergi sebentar aja. Tapi lama. Terkesan seperti itu. Janji pergi sebentar, tapi lama. Dia akan tertanam kata mama tadi sebentar, kata ayah tadi sebentar. Tapi jam 8 pagi perginya, besok baru pulang. Maka tertanam pada diri anak, ternyata bohong itu boleh. Minum obatnya, dia sakit demam. Minum obatnya ya, obatnya enak kok. Obatnya manis, enak. Ternyata minum gak enak. Maka tertanam pada dirinya, mau bohong, katanya enak, rupanya tak enak. Siapa yang pernah pergi jalan-jalan, anak lihat boneka, lihat mobil-mobilan, mama, enggak, itu gak dijual. Sehingga itu tertanam bahwasanya ibuku pembohong, ayahku pembohong, sehingga dia menjadi anak pembohong. Coba, karena tidak tanamkan ada sejak kecil. Yang terakhir, yang sering dilakukan oleh anak adalah orang tua memfasilitasi syahwat anaknya. Orang tua memfasilitasi pelampiasan syahwat anaknya. Zaman dulu, kalau anak menangis merengek-rengek, orang tua akan sibuk untuk menimang-nimangnya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Atau salatullah salamu. Itu dulu. Tapi sekarang kalau anak nangis nih handphone. Kalau anak nangis nih main handphone. Kalau anak nangis Filipin. Kalau anak nangis boboiboy. Kalau anak nangis nih main game. Ayo, seperti itu. Sehingga muncullah anak-anak yang akan memberontak dan menjajah ibunya. Ketika punya ibu sedikit, nangis diatur orang tuanya dengan nangisnya, karena kita memang bisa dengan nangis. Kita pengen diam, kita pengen tenang supaya dia tenang. Alternatif tercepat adalah difasilitasi untuk dia melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya.
Dikasih anak handphone, anak SMP handphone bebas dia pakai. Kita fasilitasi anak kita untuk melihat video porno, melihat gambar-gambar porno. Hanya mudah aku percaya pada anak, pakailah. Jangan nonton film ini ya. Oh, apa iya? Artinya Allah melihat untuk itu, jangan fasilitasi anak kita dengan menghabiskan syahwatnya. Bahkan dalam parenting Islam, Bapak Ibu, jangan berikan anak yang baru balik itu kamar sendiri sebenarnya. Maksudnya jangan biarkan dia sendirian. Kalau bisa sama adiknya. Kenapa? Kalau dia sendirian, yang baru memuncak-muncak nafsunya, dia akan betah di kamar. Apalagi dalam kamar ada kamar mandi pribadi. Jangan. Anak-anak remaja, anak lajang, jangan dikasih kamar mandi pribadi. Biar mereka antri-antri mandinya sama adik-adik abangnya. Kalau kamarnya pribadi, anak muda sudah ada kamar mandi pribadi, dia tidak keluar kamar dan membentang berlama-lama di kamar. Ngapain? Kita sudah fasilitasi tempat mereka melampiaskan syahwatnya. Karena kamar mandi itu tempat yang paling digemari oleh jin. Akhirnya Allah muliakan untuk itu. Itu saja dapat saya sampaikan. Jangan fasilitasi anak kita dengan melampiaskan syahwatnya. Apa-apa kasih ini. Tapi kita tidak mampu mengontrol dia. Bahaya. Engkaulah yang menjerumuskan anakmu sendiri ke jurang kemaksiatan dan kebinasaan dia hingga ke akhirat nanti. Bila itu kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.